Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat saluran ginjal, di mana kelompok 4 beranggotakan Sofia Nurhuda, Sri Wahyuni, Silvi Musfira, Ziana Fiskasari, Gita Sandra, Suci Amelia, Latifah Husna, Jessica Rauli, Hutri Proklawati, Ira Melvidawati, Vivi Sepda Fitri, Khairiatul Yasmin, Niki Afrilia Zaimi, Indah Fitri, Gustia Puji Rahayu, dan Lorenza Adila Putri. Topik yang akan kami bahas yaitu tentang batu ginjal, meliputi definisi, etiologi, dan patofisiologi, diuretik, meliputi golongan obat, mekanisme kerja obat, dan lain-lain. Obat peluruh batu ginjal meliputi allopurinol, penghambat alfa, diuretik, dan natrium bikarbonat. Pada slide ketiga dapat kita lihat gambar ginjal, yaitu terdapat fungsi ginjal untuk menyaring dan membersihkan darah, penghasil hormon, menjaga kestabilan air, menjaga kesehatan tulang, mengendalikan kadar gula darah, dan mengatur produksi vitamin D. Definisi dari batu ginjal itu sendiri yaitu suatu keadaan terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvus atau salises ginjal atau di saluran kemih. Batu ginjal di dalam saluran kemih adalah massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan nyeri. Patofisiologinya yaitu teori pembentukan inti. Teori ini mengatakan bahwa pembentukan batu berasal dari kristal atau benda asing. Teori supersaturasi yaitu peningkatan dan kejenuhan substansi pembentukan batu dalam urin seperti sistin, sakstin, asam urat, dan kalsium oksalat. Teori presipitasi dan kristalisasi yaitu perubahan pH urin akan mempengaruhi solubilitas substansi dalam urin. Teori lain yaitu berkurangnya volume urin. Etiologi batu ginjal awalnya adalah rendahnya volume urin karena pemasukan cairan yang rendah. Ada 4 senyawa kimia yang dapat menjadi batu ginjal. Yang pertama yaitu batu kalsium 75% dapat disebabkan karena peningkatan penyerapan kalsium di usus. Yang kedua yaitu batu sulfit, magnesium amonium fosfat 15% disebabkan karena ISK kronik karena bakterinya dapat mengubah urea menjadi amonia. Dan kemudian, bila bergabung dengan fosfat dan magnesium, akan mengkristal membentuk batu. Yang ketiga yaitu batu asam urat 6%. Faktor resikonya yaitu pH urin di bawah 5,5%. Makanan kaya purin seperti jeroan, kacang-kacangan, serta keganasan karena dapat tingginya pembelahan sel. Yang terakhir yaitu batu sistin 2%. Terjadi efek pada fungsi metabolik sehingga terjadi gangguan reabsorpsi senyawa sistin. Baiklah, saya akan menyambung dari materi sebelumnya. Kita akan masuk tentang pembahasan obat peluru batu ginjal. Obat peluru batu ginjal yang sering digunakan antara lain yang pertama ada allopurinol, yang kedua penghambat alfa, yang ketiga diuretik, dan yang keempat natrium bikarbonat. Kita masuk yang pertama yaitu allopurinol. Allopurinol memiliki merek dagang seperti Ponurik, yang kedua Siborik, Furesemia, dan Zilorik, dan masih banyak merek-merek dagang obat lainnya. Allopurinol juga selain mengontrol gejala, obat ini juga melindungi fungsi ginjal. Dosis dari allopurinol pada keadaan ginjal normal tidak lebih dari 300 mg per 24 jam atau satu harinya. Kebanyakan pasien mulai dengan dosis 100 mg per hari. Untuk farmakokinetiknya, sebagian besar farmakokinetik allopurinol dimediasi oleh metabolnya, yaitu oksipurinol. Dalam tubuh, allopurinol akan dimetabolisme dengan cepat menjadi oksipurinol. Hal ini menunjukkan efek terapi allopurinol sebenarnya sebagian besar dimediasi oleh oksipurinol. Allopurinol juga diabsorpsi sekitar 80% setelah pembelian per oral. Allopurinol dimetabolisme oleh enzim xantin oksidase. Metabolit yang dihasilkan oksipurinol juga mempunyai kemampuan untuk menghambat enzim xantin oksidase, sehingga pemberian terapi allopurinol mempunyai efek yang cukup panjang dan diberikan sekali dalam sehari. Untuk farmakodinamiknya,
Allopurinol bekerja menghibitasi santin oksidase atau enzim yang mengkonversi hipoksantin menjadi santin. Efek samping dari allopurinol ada rasa sakit, kemudian leukopenia, gangguan gastrointestinal, dan memberikan serangan akut pada saat terapi. Kemudian kita masuk yang kedua, ada penghambat alfa. Penghambat alfa memiliki merek dagang seperti alfuzosin, doxazosin, indoramin, tamsulosin, dan terazosin. Penghambat alfa atau alpha blockers digunakan untuk menangani tekanan darah tinggi, mengatasi gangguan berkemih yang dialami pria akibat pembesaran kelenjar prostat dan gangguan ginjal. Obat golongan penghambat alfa juga bekerja menghambat hormon norepinefrin, sehingga pembuluh darah terbuka, aliran darah akan menjadi lancar, dan tekanan darah pun menurun. Obat penghambat alfa juga melemaskan otot di kandungan kemih dan kelenjar prostat, dan digunakan pada gangguan ginjal. Peringatan dari obat ini yang pertama ada, jangan dikonsumsi apabila mengalami alergi, karena hal tersebut berisiko menimbulkan alergi yang parah. Kemudian, obat penghambat alfa dapat menyebabkan gangguan pada pasien menjalani operasi katarak. Gangguan tersebut berupa pupil sulit melebar dan mengencang secara tiba-tiba saat operasi. Yang ketiga, dapat menyebabkan pusing dan menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba. Efek sampingnya secara umum, penghambat alfa jarang memiliki efek samping, tetapi pada beberapa orang akan mengalami seperti pusing, sakit kepala, jantung berdebar, dan berat badan bertambah pada 2 minggu pertama dan akan menghilang dengan sendirinya. Penghambat alfa bisa mengurangi efek obat lain bila dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga, diuretik. Contoh obatnya furosemid. Farmakokinetik dari furosemid yaitu dengan onset kerja 5-60 menit dan didistribusikan dalam tubuh berikatan dengan albumin. Kemudian ada absorpsinya. Bioavailabilitas furosemid pada saluran cerna 50% dengan rentang 10-100%. Onset diuresis terjadi sekitar 5 menit apabila diberikan secara intravena, kemudian 30 menit apabila diberikan secara intramuskular, dan 30 sampai 60 menit apabila diberikan secara peroral. Pada edema paru, perbaikan gejala dapat dilihat sekitar 15-20 menit. Untuk farmakodinamiknya, furosemid bekerja di ansa Henle-Ansemen bagian epitel tebal bagian luminal atau menghadap ligmen. Furosemid bekerja dengan cara menghambat kotransport natrium dan klor dan menghambat transport air, sehingga terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Efek kerja diuretik lebih kuat dan cepat daripada golongan triazid, sehingga jarang digunakan sebagai antihipertensi, kecuali pada penderita gagal ginjal. Furosemid diketahui juga meningkatkan ekstraksi kalsium, dan magnesium. Selain itu, diuretik ini juga meningkatkan ekstraksi asam dan dapat difiltrasi dan amonia, sehingga perlu diperhatikan risiko alkalosis. Untuk indikasinya, pada pasien dewasa maupun anak-anak untuk pengobatan edema yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, dan penyakit ginjal termasuk sindrom nefritik. Untuk kontraindikasinya, defisiensi elektrolit, anuria, koma hepatik, kehamilan muda, terapi bersama litium. Untuk efek sampingnya, ada anemia, sensasi abnormalitas kulit, kejang kandung kemih, penglihatan kabur, pusing, demam, dan iritasi lambung, dan inflamasi vena. Untuk dosisnya, jika dewasa digunakan furosemid tablet dengan dosis 20-80 mg single dosis. Jika dibutuhkan pada dosis yang sama dapat diberikan 6-8 jam. Contoh dari atau merek dagang dari furosemid itu ada Furosik, Glosik, dan Lasik. Kemudian yang keempat ada natrium bikarbonat. Contoh merek dagangnya seperti sodium bikarbonat atau Milon 84BP. Untuk farmakodinamiknya, natrium bikarbonat adalah salah satu garam monosodium dari asam karbonat dengan efek alkalinasi dan pengantar elektrolit.
Setelah terjadi disosiasi, sodium bikarbonat akan membentuk ion natrium dan bikarbonat. Pembentukan ion ini akan meningkatkan kadar bikarbonat plasma dan bertindak sebagai buffer. Kelebihan konsentrasi ion hidrogen sehingga pH darah meningkat. Untuk indikasinya, pemberian natrium bikarbonat yaitu pada suatu asidosis metabolik yang terjadi pada kasus gagal ginjal atau diabetes, hiperkalemia, dispepsia, serta untuk alkalinisasi urin dalam terapi intoxikasi dan overdosis. Untuk dosisnya, pada pasien gagal ginjal dapat diberikan dengan pemberian alkali oral. Pada pasien PGK dengan kadar bikarbonat sebesar kurang dari 22 mili ekuivalen per liter. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Sofia, yaitu kontraindikasi dari natrium bikarbonat. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan riwayat hipersensitivitas, alkalosis metabolik atau respiratorik, asidosis hiperkarbia, hipernatriemia, hipokalsemia, edema paru berat, dan pasien dengan nyeri abdomen yang belum diketahui penyebabnya. Lalu juga ada efek sampingnya, yaitu alkalosis, hipernatremia, hipokalemia, retensi cairan, distensi lambung, dan selulitis bila terjadi ekstravasasi obat dari intravena. Kemudian kita akan membahas diuretik. Diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih melalui kerja langsung terhadap ginjal. Obat diuretika digunakan pada semua keadaan di mana dikehendaki pengeluaran air lebih banyak, yakni terutama pada udema, hipertensi, diabetes insipidus, dan batu ginjal. Kebanyakan diuretika bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium, sehingga pengurangannya dengan kemih. Adapun fungsi utama diuretik adalah untuk memobilisasi cairan udem, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstarsel kembali menjadi normal. Di sini bisa kita lihat pembagian diuretika berdasarkan mekanisme kerjanya. Ada diuretika osmotik, diuretik golongan penghambat enzim karbonik anhidrase, diuretik golongan tiazid, loop diuretik, dan diuretik hemat kalium. Yang pertama yaitu diuretik osmotik. Diuretik osmotik dipakai untuk zat bukan elektrolit yang mudah dan cepat diekskresi oleh ginjal. Diuretik osmotik adalah natriuretik, dapat meningkatkan ekskresi natrium dan air. Tempat kerja diuretik osmotik ini di tubuli proksimal, ansa enle, ductus colligentes. Dan ada contohnya yaitu manitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Manitol. Mekanisme manitol ini sebagai diuretik osmotik yang non-metabolized akan difiltrasi ke dalam lumen tubulus sehingga meningkatkan osmolitas cairan tubulus. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan reabsorpsi cairan sehingga ekskresi air yang meningkat disertai natrium. Farmakokinetik diberikan melalui intravena dan bekerja dalam 10 menit. Apabila diberikan secara peroral dapat menyebabkan diare osmotik pada pasien dengan fungsi ginjal normal setengah berkisar 1,2 jam. Indikasinya yaitu profilaksis gagal ginjal akut, menurunkan tekanan maupun volume cairan intraokuler atau cairan cerebrospinal, dan juga meningkatkan volume urin, menurunkan tekanan intrakarnial. Kontraindikasi dari manitol ini ialah pada penyakit ginjal dengan anuria, kogesti atau udem paru yang berat, dehidrasi hebat, dan pendarahan intrakarnial.
kecuali bila akan dilakukan kraniotomi. Infus monitor harus segera dihentikan bila terjadi gangguan fungsi ginjal yang progresif, payah jantung atau kongesti paru. Tokositasnya yaitu ekspansi cairan ekstraselular dan hiponatremia yang akan menimbulkan gagal jantung, kongestif, dan edema paru, sakit kepala, mual, muntah, dehidrasi, dan juga hipernatremia. Efek samping dari manitol ini ialah dapat menimbulkan reaksi hipersensitif. Kemudian ada urea. Urea merupakan suatu kristal putih dengan rasa agak pahit, mudah larut dalam air. Sediaan intravena mengandung urea sampai 30% dari dextrose 5%, sebab larutan urea murni dapat menimbulkan hemolisis. Pada tindakan bedah saraf, urea diberikan intravena dengan dosis 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada gliserin. Gliserin diberikan per oral sebelum suatu tindakan oftalmologi dengan tujuan menurunkan tekanan intraokuler. Efek maksimal terlihat 1 jam sesudah pemberian obat dan menghilang sesudah 5 jam. Gliserin ini dimetabolisme dalam tubuh dan dapat menyebabkan hiperglikemia dan glukosuria. Yang terakhir yaitu isosorbit, diberikan secara oral untuk indikasi yang sama dengan gliserin. Efeknya juga sama, yaitu isosorbit menimbulkan diuresis yang lebih besar daripada gliserin, tanpa menimbulkan hiperglikemia. Dosis berkisar antara 1-3 gram per kilogram berat badan dan dapat diberikan 2-4 kali dalam sehari. Yang kedua yaitu ada penghambat enzim karbonik anhidrase. Penghambat enzim karbonik anhidrase adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular pada glukoma dengan membatasi produksi humor aqueous, bukan sebagai diuretik. Obat ini bekerja pada tubulus proksimal dengan mencegah reabsorpsi bikarbonat, natrium, kalium, dan air. Semua zat ini meningkatkan produksi urin. Contohnya ada acetazolamid, diklorofenamid, dan metazolamid. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Sri sebelumnya, yaitu contoh obat dari penghambat enzim karbonik anhidrase. Contoh obat pertama yaitu dikloropeniramid. Aktivitas diuretiknya sama dengan metazolamid. Dia digunakan untuk pengobatan glukoma dan mengontrol serangan epilepsi. Dosis yang dianjurkan perharinya yaitu sebagai diuretik maupun glukoma, dia pada dosis 25-100 mg per hari. Yang kedua yaitu metazolamid, dianjurkan sebagai penunjang pada pengobatan glaukoma kronik. Efek puncaknya akan mencapai dalam waktu 6-8 jam. Dan masa kerjanya yaitu berkitar 10-18 jam. Dosis yang dianjurkan perharinya yaitu 50-100 mg per harinya. Yang ketiga yaitu acetazolamid. Farmakodinamik dari obat ini yaitu penghambat karbonik anhidrase secara non-kompetitif. Akibatnya dari obat ini terjadi perubahan sistemik dan perubahan terbatas pada organ tempat enzim tersebut berada. Acetazolamid memperbesar ekskresi K+, tetapi efek ini hanya nyata pada permulaan saja, sehingga pengaruhnya terhadap keseimbangan kalium tidak sebesar pengaruh tiazid. Sedangkan farmakokinetiknya diberikan secara oral, mudah diserap melalui saluran cerna, kadar maksimal dalam darah dicapai dalam waktu 24 jam, dan ekskresi melalui ginjal sudah sempurna dalam waktu 24 jam. Obat ini mengalami proses sekresi aktif oleh tubuli dan sebagian direabsorpsi secara pasif. Acetazolamid tidak dimetabolisme dan diekskresikan dalam bentuk utuh melalui urin. Indikasi dari acetazolamid yaitu menurunkan tekanan intraokular pada penyakit glaukoma, mengurangi gejala akut motion sickness, dan sebagai diuretik. Adapun efek samping dari obat acetazolamid yaitu pada dosis tinggi dapat timbul parestesia dan kantuk yang terus-menerus. Yang kedua, mempermudah pembentukan batu ginjal karena berkurangnya sekresi sitrat.
Kadar kalsium dalam urin tidak berubah dan terus meningkat. Ketiga yaitu menyebabkan diorientasi mental pada penderita sirosis hepatis. Toksisitas dari acetazolamid yaitu asidosis metabolit, hiperglikemia, batu ginjal, hilangnya kalium ginjal, rasa mengantuk, parastasia, dan hipersensitivitas. Sediaannya yang beredar yaitu ada dalam bentuk tablet 125 mg dan 250 mg untuk pemberian oral. Yang ketiga yaitu golongan tiazid, merupakan saluretik yang dapat menekan absorpsi kembalinya ion-ion Na+, Cl-, dan air. Turunan ini juga meningkatkan ekskresi ion K+, Mg+, dan HCO3- dan menurunkan ekskresi asam urat. Diuretik turunan tiazid terutama digunakan untuk pengobatan sebab pada keadaan dekomposisi jantung dan sebagai penunjang pada pengobatan hipertensi karena dapat mengurangi volume darah dan secara langsung menyebabkan relaksasi otot polos anteriola. Contoh dari obat golongan tiazid yaitu ada klorotiazid, hidroklorotiazid, hidroflumethiazid, benzoflumethiazid, politiazid, benzitiazid, siklotiazid, metilotiazid, chlortalidin, quinitazone, dan indapamid. Pertama kita bahas obat chlortalidon. Farmakokinetiknya diserap secara perlahan dari saluran cerna setelah dikonsumsi secara oral. Chlortalidon dieliminasi dari tubuh kebanyakannya dari ginjal sebagai obat yang tidak berubah. Dengan demikian, pada orang yang fungsi ginjalnya berkurang, pembersihan chlortalidon berkurang dari waktu paruh eliminasi meningkat. Indikasi dari chlortalidon yaitu mengobati hipertensi, mengurangi penampungan cairan yang menyebabkan gagal ginjal, mengobati mellitus insipidus. Dosis yang dianjurkan yaitu 50 mg atau 1 tablet per harinya. Efek samping dari chlortalidon yaitu pusing, gatal-gatal, ruam pada kulit, dan rasa haus. Yang kedua yaitu hidroklorotiazid. Farmakodinamik dari obat ini yaitu menyebabkan lebih banyak cairan diekskresikan oleh ginjal. Farmakokinetiknya dapat diserap dengan traktus gastrointestinal dengan bioavailabilitas mencapai 75%. Hidroklorotiazid tidak diekskresikan langsung melalui urin. Indikasi dari hidroklorotiazid yaitu mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi, serangan jantung, dan masalah ginjal. Dosis yang dianjurkan per harinya yaitu 50 mg per hari. Efek sampingnya yaitu gatal-gatal, wajah bengkak, kesulitan bernapas, mata sakit, mulut kering, merasa lelah, dan detak jantung yang tidak beraturan. Selanjutnya, tempat kerja golongan tiazid. Terjadi pada hulu tubuli distal dengan penghambatan terhadap reabsorpsi natrium klorida. Mekanisme kerjanya, tiazid memiliki aksi yang lebih lemah daripada loop diuretik karena sisi nefron lebih sedikit menyerap Na+ dibandingkan lapisan tubulus yang naik. Apabila filtrasi glomerulus menurun, maka lebih cairan yang sampai pada tubulus distal dan tiazid berefek sedikit pada Na+ dan sekresi air. Tiazid dapat menyebabkan kontraksi volume di mana dapat menyebabkan reabsorpsi cairan dan larutan. Tiazid dapat menyebabkan peningkatan absorpsi dari Ca2+ dan asam urat pada tubulus proksimal, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan dari Ca2+ dan asam urat. Farmakodinamikanya meningkatkan ekskresi natrium klorida dan sejumlah air. Efek natriuresisnya dan kloruresisnya ini disebabkan oleh penghambatan reabsorpsi elektrolit pada hulu tubuli distal. Pada penderita hipertensi, tiazid menurunkan tekanan darah bukan hanya karena efeknya diuretiknya, tetapi juga karena efek langsung terhadap anteriol, sehingga terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah. Farmakokinetik dari tiazid sendiri yaitu diabsorpsi di dalam saluran cerna. Efek obat akan tampak setelah 1 jam. Tiazid akan didistribusikan ke dalam ruang ekstrasel dan dapat melewati sawa uri. Dengan proses aktif, tiazid akan diekskresikan oleh sel tubuli proksimal ke dalam cairan tubuli. Biasanya dalam waktu 3-6 jam sudah diekskresikan dari tubuh. Indikasi dari tiazid sendiri digunakan untuk pengobatan pada hipertensi,
dan merupakan diuretik terpilih untuk pengobatan udem akibat payah jantung ringan hingga sedang. Digunakan untuk pengobatan diabetes insipidus, terutama yang bersifat nefrogen, dan hiperkalsiuria pada penderita dengan batu kalsium pada saluran kemih. Efek samping dari tiazid yaitu reaksi alergi berupa kelainan kulit, purpura, dermatis. Yang kedua yaitu hiperglikemia, terutama pada penderita diabetes yang laten. Terakhir yaitu akan terjadi peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang tokisitas dari hidroklorotiazid. Yaitu yang pertama ada alkalosis metabolik hipokalemia dan hiperuresemia. Yang kedua ada toleransi gangguan karbohidrat dan hiperglikemia. Yang ketiga ada hiperlipidemia. Yang keempat ada hiponatremis, dan terakhir ada reaksi alergi. Selanjutnya kita masuk kepada loop diuretik. Loop diuretik adalah bekerja pada lingkungan loop Henle di ginjal yang dapat mengurangi penyerapan kalium, klorida, dan natrium. Dengan berkurangnya penyerapan tersebut, mineral-mineral ini pun terbuang melalui urin. Contohnya ada asam etakrinat, furosemid, bumetanid. Mekanisme kerja dari loop diuretik. Mekanisme kerjanya secara umum dapat dikatakan bahwa diuretik ini kuat mempunyai mula kerja dan lama kerja yang lebih pendek dari tiazid, di mana diuretik kuat terutama bekerja pada ansa Henle bagian ascendent, pada bagian dengan epitel tebal dengan cara menghambat transport Na+ atau K+ atau Cl- dari membran lumen pada first ascendent ansa Henle, karena itu direabsorpsi oleh Na+ atau K+ atau Cl- yang menurun. Selanjutnya kita masuk kepada farmakokinetik. Farmakokinetik dari loop diuretik ini sendiri yaitu diuretik kuat terikat pada protein plasma secara ekstensif sehingga tidak difiltrasi di glomerulus tetapi cepat sekali diekskresi melalui sistem transport asam organik di tubuli proksimal. 2/3 dari asam etakrinat ini diekskresi melalui ginjal dan sebagian di hati, dan kira-kira 50% bumetanid diekskresi dalam bentuk asal, dan selebihnya itu digunakan sebagai metabolit. Efek samping dari loop diuretik di mana reaksi toksik ini berupa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang sering terjadi efek samping yang tidak berhubungan dengan kerja utamanya yang terjadi. Selanjutnya kita masuk toksisitas. Ada beberapa macam toksisitas dari loop diuretik ini. Yang pertama ada alkalosis metabolik hipokalemia. Yang kedua ada ototoksisitas. Yang ketiga ada reaksi alergi. Yang keempat ada hiperuresemia. Yang kelima ada hipomagnesemia, dan terakhir ada dehidrasi. Selanjutnya indikasi, di mana indikasi dari loop diuretik ini sendiri yaitu diuretik kuat sebagai obat efektif untuk pengobatan udem akibat gangguan jantung, hati, atau ginjal. Selanjutnya kita masuk kepada asam etakrinat. Asam etakrinat adalah yang termasuk diuretik yang dapat diberikan dengan cara oral maupun parental dengan hasil yang memuaskan. Indikasi dari asam etakrinat ini yaitu efektif pada edema otak dan paru-paru yang akut, dan kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah umur 2 tahun dan pada wanita hamil atau ibu menyusui. Efek sampingnya yaitu gangguan pada lambung. Selanjutnya kita masuk kepada hemat kalium. Hemat kalium adalah diuretik yang mempertahankan kalium yang menyebabkan diuresis tanpa kehilangan kalium dalam urin, di mana contohnya yaitu di antara lain aldosteron, triamteran, dan terakhir ada imoloret.
Kita masuk kepada yang pertama, yaitu ada aldosteron, di mana mekanisme kerja dari aldosteron ini sendiri yaitu diuretik hemat kalium bekerja pada saluran pengumpah dengan mengubah kekuatan pasif yang menontrol pergerakan ion-ion, lalu memblok absorpsi kembali ion Na+ dan ekskresi ion K+, sehingga dapat meningkatkan sekresi ion Na+ dan Cl- dalam urin. Farmakokinetik aldosteron ini yaitu di mana 70% spironolakton oral diserap di saluran cerna yang mengalami sirkulasi enterohepatik dan metabolisme lintas pertama. Metabolit utamanya kankrenon mengalami interkonversi enzimatik menjadi kakreonat yang tidak aktif. Efek samping dari aldosteron ini yaitu reversibel yaitu ginekomastia dan gejala saluran cerna. Hiperkalemia bila obat ini diberikan bersama-sama dengan asupan kalium yang berlebihan. Indikasinya yaitu ada hipertensi dan udem yang refraktar. Yang kedua, kita masuk kepada triamteran. Triamteran yaitu menurunkan ekskresi K+ dengan menghambat sekresi kalium di sel tubuli distal dan diabsorpsi melalui saluran cerna yang baik sekali. Dan terakhir ada amilorid. Amilorid mudah larut dalam air. Triamteran dan amilorid per oral diserap kira-kira 50% dan efek durasinya terlihat dalam 6 jam dan berakhir sesudah 24 jam. Efek samping dari triamteran ini atau amiloid ini yaitu hiperkleremia, mual muntah, kejang kaki, pusing. Indikasinya yaitu pasien udem, tetapi obat ini akan bermanfaat bila diberikan bersama dengan diuretik golongan lain, misalnya dari golongan thiazid. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan. Baiklah, sekian hasil pemaparan dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.